Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Lutfia Syafrani dengan NPM C0C019044. Saya merupakan mahasiswi program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Kali ini kita akan fokus pada pembahasan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Yang kedua adalah akuntansi pada periode intern. Jadi, waktu kita belajar chapter 3 dan 4, kita masuk materinya, yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Selanjutnya, yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain. Itu kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain itu di atas sebesar 50%. Ingat ya, di sini hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan atas pengendalian sebagian aset. Jadi yang dikendalikan itu adalah bisnisnya. Untuk itu, bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian baru kita bahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, ada yang dikenal dengan akuisisi bertahap, ada akuisisi sekaligus. Kalau akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah punya investasi di perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya kalau di pertemuan bab-bab sebelumnya, yang diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, di bab sebelumnya yang diasumsikan persentase kepemilikan saham tersebut pada PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya, pada tanggal 2 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi sebesar 75% sahamnya pada PT Andalas. Maka, kalau di bab sebelumnya, itu diasumsikan kepemilikan sebesar 75%, ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015 tersebut. Padahal, kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan sebesar 75%. Kemudian, PT Nusantara menambahkan persentase kepemilikan saham tersebut dari PT Andalas, itu semisalnya menjadi 90%. Tapi tidak dibahas pada bab sebelumnya, baru akan dibahas di isu sempurna konsolidasian atau bab 8 ini. Itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak, tapi dengan catatan tidak menghilangkan pengendalian dimiliki oleh PT Induk tersebut. Baik, PT Nusantara waktu pada tanggal 2 Januari 2015 mengakuisisi sebesar 75% saham PT Andalas. Kemudian di tahun 2015, dia menambahkan lagi sebesar 10%. Baik, maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas tersebut menjadi 85%. Untuk pengendaliannya tidak hilang, tapi persentase kepemilikannya bertambah. Selanjutnya, jika bisa berkurang, misalnya terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan presentasi kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang sebesar 60%. Jadi turun sebesar 15%. Itu juga akan dibahas dalam materi ini. Yang penting catatannya pada PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Baiklah, kita akan melanjuti pembahasannya. Nah, jadi apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk atas PT Anak itu karena apa? Nah, kalau di buku itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama, perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya PT Anak. Itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan atau perusahaan induk. Yang kedua adalah perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi melakukan transaksi ini adalah entitas anak atau perusahaan anak. Baik, misalnya A sebagai induk, perusahaan punya 60% saham di PTB. Berarti ada 40% saham PTB yang tidak dimiliki oleh PTA. Sebagai PT induk, ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki oleh PTC dan 10%-nya dimiliki oleh PTD. Anggaplah jumlah saham biasa yang beredar dari PTB itu 1 juta lembar, berarti kalau PTA punya 60%, saya mengakui bahwa 600.000 lembar saham PTC, 300.000 lembar saham PTD, dan 100 lembar saham miliknya PTB. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas sahamnya PTB. Yang pertama itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Baik, di sini ada contoh, pada PTA membeli 10% sahamnya PTB dari PTC. Nah, itu yang dinamakan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk akibat dari PTA membeli 100.000 lembar saham PTB yang dimiliki oleh PTC. Maka sekarang jumlah kepemilikannya PTA bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar PTC turun menjadi 20% karena tinggal 200.000 lembar lagi. Pada PTD tetap 10%. Berarti, apa dampak ketika PTA membeli tambahan saham dari pihak ketiga? Kepemilikan saham PTA bertambah dan kepentingannya non-pengendali berkurang. Itu konsekuensinya pada PTC dan PTD. Itu namanya kepentingan non-pengendali. Baiklah, kemudian selanjutnya pada PTB melakukan pembelian kembali saham yang beredar dari PTC. Misalnya, yang sebesar 10%, jadi ada 100.000 lembar saham PTC yang ditarik oleh PTB sebagai treasury share, otomatis sebagai 100.000 lembar ini tidak beredar, berarti yang beredar hanya 900.000 lembar yang melakukan transaksi. Bukan PT Induk, tetapi PT Anak. Tapi punya konsekuensi terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas PTB. Kenapa? Jadi setelah PTB tersebut melakukan treasury share dengan membeli kembali 100.000 saham milik yang selama ini dipegang oleh PTC sebagai saham treasury, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PTC yang tadinya 300.000 lembar sekarang tinggal 200.000 lembar. PTD tetap 100.000 lembar dan PTA tetap 600.000 lembar. Jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan sebesar 1 juta lembar. Yang 100.000 lembar tersebut dijadikan treasury share, tidak beredar. Nah, sekarang persentase PT Induk itu tidak lagi 60%. Persen lebih tinggi dari 60%. Kenapa? PTA memang punya 600.000 lembar, tapi pembagiannya bukan lagi 1 juta, tapi 900.000 lembar. Maka PTA pasti di atas 60%. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT Anak yang menjadikan kepemilikan saham PT Induk menjadi berubah dan kepentingan dan pengendali pun berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku, yaitu menurut PSAK 65 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat di sini, kalau transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengakuan keuntungan ataupun kerugian. Maksudnya, kalau terjadi selisih nanti, itu tidak akan diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitasnya PT Indo. Baik, selanjutnya, kemudian ada transaksi yang di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Ini sama yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi yang mengakibatkan kepemilikannya berkurang.
Untuk perubahan kepemilikan itu, akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak adalah banyak. Contohnya, yang melibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk terhadap sahamnya PT Anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Baik, sekian saja dari saya pembahasan tentang part 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.